banyak orang yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah induk dari seluruh ilmu pengetahuan. Saya pikir Barai juga setuju dengan itu, dan itu adalah sebuah pernyataan yang logis dan konsensus diterima oleh masyarakat. Tetapi pernyataan itu saya pikir harus dilengkapi oleh satu hal yang lain, bahwa walaupun filsafat adalah induk dari seluruh ilmu pengetahuan, motif dari seluruh ilmu pengetahuan adalah ekonomi. Kenapa bisa seperti itu? Karena seluruh ilmu pengetahuan itu tanpa kecuali muncul karena satu alasan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan dalam hal itu, maka ilmu-ilmu yang ada itu sebenarnya adalah ilmu tentang kegiatan ekonomi. Karena apa? Karena ekonomi itu adalah ilmu tentang cara memenuhi kebutuhan manusia. Begitu. Kenapa ilmu ekonomi itu muncul? Kalau kata Mamang Adam Smith dalam bukunya yang sangat terkenal itu, ekonomi itu muncul karena dua hal. Ada gap antara dua hal. Yang pertama adalah kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas, tidak pernah bisa dipuaskan, dan alat pemuas kebutuhan manusia yang justru jumlahnya sangat terbatas. Karena ada dua hal ini dalam satu gap yang sangat besar, ada kesenjangan yang besar di sini, maka ilmu ekonomi itu muncul untuk membuat manusia bisa mengakomodasi satu hal tertentu agar alat pemuas kebutuhan itu ternyata bisa memuaskan kebutuhannya walaupun hanya sementara. Begitu ceritanya kan, ekonomi itu munculnya dari situ. Dari situlah Barai kemudian menjadi sangat paham kan, tentu saja ya, kenapa ekonomi menjadi ilmu yang paling penting dalam konteks ini. Tetapi kita juga harus melengkapi dengan hal yang lain, bahwa ekonomi itu juga bukan hanya bisa dilihat dari situ, tapi ada satu rahasia yang mungkin tidak disadari atau mungkin disadari tapi tidak pernah disampaikan. Yaitu apa? Bahwa kebutuhan manusia untuk hidup sebenarnya itu meniscayakan kematian bagi pihak yang lain. Jadi ketika kita berburu bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan kita, bagaimanapun tidak bisa tidak, kita pasti mematikan pihak yang lain. Itu adalah hukum kehidupan. Jadi hal yang sederhananya begini, ketika ada pohon mati, disitulah tumbuh jamur. Jadi jamur bisa hidup setelah ada pohon yang mati di situ. Kalau misalkan Baraya menghubungkan dengan realitas manusia saat ini, Baraya hanya bisa hidup ketika bisa mematikan pihak yang lain. Baraya makan, misalkan makan nasi. Nasi itu sebelumnya pernah hidup. Lauk dari nasi itu apa? Misalkan ayam. Ayam sebelumnya pernah hidup, dimatikan biar Baraya bisa makan, dan karena itu Baraya bisa melanjutkan kehidupan. Pada faktanya sampai sejauh ini, seluruh makanan yang Baraya makan itu semuanya pernah hidup, kecuali dua hal. Yang pertama itu adalah air, dan yang kedua itu adalah garam. Hanya dua itu yang sebelumnya tidak pernah hidup. Sisanya semua makanan Baraya itu pernah hidup. Nah, biar Baraya bisa bertahan hidup, Baraya harus mematikan pihak yang lain. Karena itu, di sini ilmu ekonomi itu terkait dengan alat pemuas kebutuhan sebenarnya juga adalah ilmu tentang mengalokasikan atau menentukan siapa yang harus dikorbankan untuk memutuskan siapa diantaranya yang dihidupkan. Begitu. Jadi ilmu ekonomi itu dalam konteks itu sangat-sangat kejam. Saya harap Baraya paham ya maksud arah kemananya gitu. Kalau misalkan kita masuk ke dalam contoh-contoh kecil, misalkan kita menemukan sekarang ada konflik antara Ukraina melawan Rusia. Siapa yang sebenarnya salah? Kalau dalam hal yang paling mendasar seperti ini, kita akan menemukan bahwa mereka tidak ada satupun yang salah. Kedua belah pihak itu sama-sama berjuang untuk bisa bertahan hidup. Cara untuk bertahan hidupnya bagaimana? Ya harus mematikan pihak yang lain. Bagaimanapun kita itu seperti itu. Dan begitupun dengan peradaban. Baraya tahu peradaban itu apa? Peradaban itu adalah puncak dari sebuah kebudayaan. Bagaimana caranya masyarakat bisa menemukan satu peradaban? Yaitu ketika manusia-manusia yang terdiri atas individu-individu itu berkumpul dalam satu tempat yang sama, kemudian berinteraksi dalam waktu yang sangat lama, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi kemampuan dalam sebuah bahasa dan sebagainya, dan kemudian akhirnya mereka mendirikan institusi politik, mereka kemudian bersatu dalam peperangan, mereka apa dan sebagainya, dan akhirnya muncullah di sana sebuah peradaban. Nah, peradaban itu berarti di situ munculnya dari mana? Dari keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu kan? Jadi mau perang, mau peradaban itu motifnya selalu sama, yaitu motif ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu yang paling dasarnya itu sebenarnya bukan ilmu tentang uang, tapi ilmu tentang cara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Begitu. Jadi kalau misalkan kita balik misalkan ke pertanyaan tadi, bisakah Baraya menemukan dalam sejarah satu saja perang yang tidak didasarkan pada motif ekonomi?
Tidak akan ada. Baraya cari peradaban manapun di dunia, adakah mereka yang muncul tanpa keterlibatan ekonomi? Itu juga nggak mungkin ada, itu mustahil. Atau kita masuk pada tema yang lebih mengerucut lagi dalam sebuah contoh. Misalkan begini Baraya tentu saja mengenal peradaban Islam yang dulu itu sempat maju pesat, majunya signifikansi percepatannya itu benar-benar ekstrim. Yang para sejarawan mengatakan hanya zaman Renaissance saja yang mampu mengimbangi kecepatan perkembangan peradaban pada waktu itu di era Islam. Tetapi kenapa peradaban Islam tidak masuk ke zona berikutnya, misalkan zona revolusi industri gitu. Padahal itu udah satu langkah lagi untuk ke sana, tapi kenapa gak jadi, kenapa gagal? Masalahnya adalah masalah ekonomi. Karena pada waktu itu masyarakat dunia Islam itu tidak mampu pindah dari sistem agraris ke sistem ekonomi lain yang lebih valid, yang lebih kuat, yang lebih bisa memadai gitu. Karena itu alasannya itu cuma gara-gara itu, gara-gara mereka gak bisa hijrah dari sistem ekonomi agraris begitu, atau yang berlandaskan pada agraria begitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya ya tidur duluan gitu. Sebaliknya misalkan bangsa Eropa sudah sampai Renaissance, dan ketika sudah sampai Renaissance mereka berhasil masuk pada tahapan-tahapan berikutnya sampai akhirnya memunculkan revolusi industri. Kenapa seperti itu? Karena di masa Renaissance itu tak lama setelah itu mereka menemukan sistem ekonomi yang jauh lebih memadai untuk keberlangsungan peradaban mereka, yaitu apa? Mereka melakukan penjelajahan samudra. Gara-gara Turki itu mereka melakukan penjelajahan samudra sehingga mereka menemukan sumber daya yang benar-benar di luar batas kemampuan mereka, bahkan untuk sekedar menampungnya saja. Jumlahnya banyak, mereka datang kemanapun mengambil sumber daya alam yang mereka inginkan dan sebagainya, dan akhirnya menjadi sangat-sangat kaya. Nah, kekayaan inilah pada akhirnya yang membuat mereka bisa melanjutkan peradaban mereka sampai akhirnya mereka menemukan reformasi gereja, kemudian zaman Aufklärung, kemudian zaman revolusi industri, zaman revolusi Prancis, dan seterusnya sampai zaman modern sekarang. Jadi pendekatannya itu adalah bahwa itu semuanya lagi-lagi adalah urusan ekonomi begitu. Lalu pernyataan yang kedua adalah kenapa juga saya sebut tadi bahwa ekonomi itu adalah pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Apakah kurikulumnya lupa atau sayanya yang lupa? Kan itu ada, saya diajarin kok di kurikulum, ada yang seperti ini. Enggak, Baraya, enggak seperti itu. Jadi ekonomi yang diajarkan di sekolah itu bukan ilmu ekonomi, tetapi parsial tentang ilmu ekonomi atau bahasan-bahasan tentang ilmu ekonomi yang kemudian disampaikan kepada siswa. Padahal itu sebenarnya adalah sesuatu yang anfaedah. Jadi Baraya gini ya, kalau misalkan mau belajar ekonomi yang beneran, belajar ekonomi itu kembali ke paling dasar, yaitu gimana caranya Baraya bisa menyesuaikan antara keinginan Baraya yang tidak terbatas itu atau kebutuhan Baraya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Itu dasarnya itu di situ, itu ilmu ekonomi itu adanya di sana. Jadi kalau misalkan mau belajar ilmu ekonomi, yang pertama itu adalah kita bikin simulasi kecil ya. Baraya misalkan nemu rezeki nomplok 20 juta tiba-tiba gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara Baraya minjem ke pinjol 20 juta, pas mau dibayar ternyata si pinjol itu digerebek sama polisi karena itu adalah ilegal dan bla 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 bla. Akhirnya Baraya yang pinjam duit 20 juta itu tidak dipakai apa-apa, bahkan tidak digunakan untuk membayarnya. Misalkan seperti itu ya. Ya ini mah cerita. Nah, ilmu ekonomi itu adalah Baraya dapat 20 juta itu Baraya gunakan untuk apa? Berapa persen yang Baraya simpan untuk investasi, berapa persen yang Baraya simpan untuk kebutuhan, berapa persen yang Baraya gunakan untuk menabung. Dan kalau misalkan Baraya belanjakan itu untuk apa? Untuk aset berapa persen, untuk konsumsi berapa persen. Nah, pelajaran ekonomi yang paling dasar itu adalah pelajaran itu. Bagaimana ketika kita memiliki uang, kita memanajenya, mengelolanya, kan seperti itu. Tapi diajarin nggak di sekolah? Enggak, yang diajarkan di sekolah itu adalah tema-tema yang sangat bombastis gitu. Tema-tema bahwa sistem ekonomi kapitalis begini, sistem ekonomi sosialis begini dan sebagainya. Itu kan kajian-kajian akademik gitu. Kajian-kajian yang seharusnya disampaikan di universitas kalau ada anak-anak tertentu atau ada orang-orang tertentu yang mau belajar ekonomi secara keilmuan, secara akademik gitu. Sedangkan ilmu ekonomi yang harus kita butuhkan, yang penting banget untuk kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa menyesuaikan antara kebutuhan dengan keinginan kita atau dengan alat pemuas kebutuhan itu. Kan seperti itu.
Contoh lain, Baraya misalkan mau hidup, kan yang saya bilang tadi, kalau misalkan Baraya mau hidup, maka cara terbaiknya itu adalah dengan membunuh pihak lain, atau menghilangkan nyawa pihak lain, atau mengurangi jatah pihak yang lain, kan begitu. Nah, maka ilmu ekonomi sebenarnya adalah ilmu tentang pertukaran, gimana caranya agar kita bisa menukarkan sesuatu di mana kebutuhan kita itu ternyata bisa terpuaskan dengan pertukaran itu. Maka salah satu yang paling sering disebutkan dalam ilmu ekonomi itu adalah kegiatan perdagangan, karena di situ ada distribusi, ada konsumsi, dan ada produksi. Nah, kalau misalkan Baraya berdagang, misalkan Baraya dagang batagor di Belanda, ternyata nggak laku-laku. Nah, kenapa nggak laku? Nah, analisis, cari kenapa nggak laku. Kemungkinan yang pertama adalah karena orang Belanda tidak suka batagor, atau kemungkinan yang kedua, orang Belandanya suka batagor tapi nggak suka sama yang dagangnya, yaitu Baraya. Mungkin gara-gara kotor atau apa yang semacam itu. Atau misalkan si orang Belanda itu suka sama batagor dan suka sama Baraya tapi nggak tahu bahwa Baraya dagang batagor gitu. Pokoknya ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, analisis untuk melihat kemungkinan-kemungkinan itu dan kemudian diambil kesimpulan dan keputusan dan kemudian mengubah kita untuk bisa menjadi pembuat batagor yang laku, itu sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang harus diajarkan sejak sekolah. Sekolah itu harusnya ngajarin gimana caranya Baraya bertahan hidup dalam kondisi yang dimiliki oleh Baraya sekarang. Baraya punya motor sekian, punya rumah sekian, itu modalnya apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya agar itu bisa dilipat gandakan. Kan pelajaran ekonomi yang paling penting sebenarnya bukan bagaimana cara membelanjakan uang, tetapi bagaimana cara mengelola uang itu. Sekarang misalkan saya tanya kepada Baraya, kalau Baraya punya duit 1 triliun, Baraya mau pakai apa? Kebanyakan di antara Baraya, kalau misalkan ditanyakan, kalau Baraya punya duit 1 triliun mau dipakai buat apa? Kebanyakan, halu, saya emang gak akan halu yang kayak gitu, kan gitu ya. Sebenarnya itu adalah gara-gara Baraya gak punya visi. Jadi kalau Baraya nggak punya visi, ya seumur hidup nggak akan dikasih sama Tuhan duit 1 triliun. Kenapa ya? Karena nggak punya visi. Maksudnya, kalau Baraya udah dikasih duit segitu, Baraya mau pakai buat apa? Kan Baraya nggak akan tahu. Nah, pelajaran ekonomi itu yang paling dasar adalah kalau Baraya punya duit, Baraya pakai apa? Baraya sudah tahu dalam pikiran apa yang harus dilakukan untuk begini. Sekian persen untuk ditabung, sekian persen untuk anak jalanan, misalkan ya. Sekian persen untuk berderma, sekian persen untuk konsumsi, dan sebagainya. Baraya sudah punya pikiran itu. Tapi gara-gara belajar ekonomi itu adalah belajar tentang sesuatu yang halu, yang di luar sana, yang tentang akuntansi dan sebagainya, nulis jurnal jual beli apa perusahaan yang kayak gitu, maka ekonomi yang paling dasar tentang bagaimana cara mendapatkan uang dan bagaimana cara mengelola uang dan bagaimana cara membelanjakan uang, itu Baraya ngeblank sama sekali. Benar kan? Seperti itu. Itulah yang pada akhirnya saya sebut bahwa pelajaran-pelajaran atau kurikulum di sekolah itu tidak mengajarkan ekonomi, karena yang diajarkan itu adalah komentar-komentar tentang ilmu ekonomi, bukan bagaimana caranya Baraya bisa hidup dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Baraya dan kebutuhan-kebutuhan orang yang dekat dengan Baraya. Begitu. Itulah argumentasi dan alasan saya kenapa ekonomi itu benar-benar harus diajarkan di sekolah.